Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak. Pada pagi hari ini kita kembali belajar yaitu tema 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks non-fiksi. Berikut materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama jenis karya tulis. Nah, karya tulis itu terbagi menjadi dua macam, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Di dalam video akan dijelaskan pengertian teks fiksi maupun teks non-fiksi beserta contohnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu memiliki ciri-ciri yang membedakan dari teks fiksi. Selanjutnya, jenis informasi dalam teks non-fiksi yaitu informasi tersurat. Selanjutnya, informasi tersirat. Apa itu informasi tersurat dan tersirat? Itu nanti akan dijelaskan ada di dalam video. Yang berikutnya, langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, di dalam video nanti, menggali informasi yang penting dalam teks non-fiksi itu salah satunya dengan membuat pertanyaan yaitu 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H? Yaitu sebagai berikut. Membuat pertanyaan dengan 5W plus 1H atau adik Simba. 5W plus 1H itu yaitu gabungan dari 6 kata tanya, yaitu what, apa, yaitu untuk menanyakan sesuatu atau benda, where, di mana untuk menanyakan tempat, when, kapan untuk menanyakan waktu suatu kejadian, who, siapa untuk menanyakan pelaku suatu kejadian, why, mengapa untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa, dan yang terakhir how, bagaimana untuk menanyakan proses atau cara. Itu digunakan kata tanya itu digunakan untuk menggali informasi dalam teks non-fiksi. Kita membuat pertanyaan dari 6 kata tanya tersebut beserta jawabannya dan disimpulkan akan menjadi suatu ringkasan yang penting dari teks non-fiksi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi dari tema 5 MUPEL Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Selamat belajar. Sebelum kita membahas tentang teks non-fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Apa itu karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada dua macam, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apa itu ya teman-teman fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Cerita ini tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya ada cerpen, novel, roman, fabel, komik, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan si penulisnya. Jadi ini tidak nyata ya teman-teman. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya tulis yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian atau analisis dari suatu masalah. Jadi karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau tanpa imajinasi dari penulis. Contohnya, ketika kalian melihat tontonan sebuah dongeng
itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata tanpa direkayasa. Itulah non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah ditulis dalam bahasa formal atau resmi atau bahasa baku. Yang kedua, bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada dua macam, yaitu denotatif, makna sebenarnya, dan konotatif, makna kiasan. Contohnya, meja hijau. Makna denotatifnya adalah meja yang berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga adalah disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat adalah ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima merupakan temuan baru atau penyempurnaan dari temuan lama, jadi bersifat up to date. Contohnya, Pluto itu dulu disebut dengan planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet. Jadi gunakan informasi yang terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi ada dua macam, yaitu informasi yang tersurat dan informasi yang tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau sudah dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua adalah informasi tersirat. Tersirat tidak terlihat, merupakan informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu memahami lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi tidak terlalu kelihatan dalam teks, tapi ada ketika kita memahaminya. Itulah informasi. Setelah mengetahui informasi, selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Langkah yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Membaca tidak hanya melihat huruf atau melihat rangkaian huruf, namun kalian harus benar-benar memahami makna pada setiap kalimat. Jika kalian menemukan beberapa kata yang kalian tidak memahami artinya, maka cari terlebih dahulu, kemudian rangkai makna kalimat tersebut. Bacalah 2-3 kali. Setelah memahami isi dari bacaan, selanjutnya kalian temukan kalimat utamanya. Pada tema ke-1, kita sudah belajar tentang cara menemukan kalimat utama. Maka carilah kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Ketiganya mempunyai makna yang sama ya. Di sini ada informasi penting. Jika kalian belum menemukan, maka kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kalimat yang mengandung kata kunci. Rangkailah kata kunci yang penting dalam bacaan tersebut dan buatlah jadi sebuah kalimat. Itu merupakan informasi penting. Jika belum menemukan, maka buatlah kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Di sana kalian akan menemukan informasi penting melalui pertanyaan yang berdasarkan 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Berikut adalah contoh menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan
memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Dari bacaan ini, mari kita lihat informasi penting yang ada di sana. Yang pertama, bacalah dengan seksama dan pahami isi dari bacaan. Setelah itu, kita tentukan kalimat utamanya. Ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Silakan teman-teman temukan kalimat utamanya. Ini dia kalimat utamanya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Setelah itu, kalian tentukan gagasan pokoknya. Contoh yang kedua adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dari sini, silakan teman-teman cari kalimat utamanya. Setelah itu, cari pokok pikirannya atau ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.